Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita untuk pelajaran PPKN kelas 10. Adapun judul pelajaran kita pada hari ini adalah ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, ada beberapa poin. Yang pertama, diharapkan kepada siswa melalui materi pembelajaran ini, anak kami mampu menjelaskan nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara. Yang kedua, melalui penjelasan pada materi ini, anak kami mampu menjelaskan jenis-jenis ancaman terhadap negara. Yang ketiga, pada materi ini diharapkan anak kami dapat menjelaskan ancaman di bidang Ipolexos Buthankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, anak kami dapat menjelaskan upaya-upaya penyelesaian dalam menghadapi ancaman. Perhatikan anak kami, di sini ada peta konsep. Ancaman di bidang Ipolexos Buthankam. Anak kami harus ingat ya, dibilang Ipolexos Buthankam berarti itu adalah singkatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ancaman di bidang ideologi. Anak kami sudah sering baca buku, sering mendengarkan penjelasan dari bapak atau ibu guru kamu, mulai dari kamu duduk di bangku sekolah SD, SMP, sampai sekarang kamu sudah duduk di bangku SMK. Ya, tentang yang termasuk ancaman di bidang ideologi. Walaupun kalian tidak ingat semuanya, paling tidak ingatlah yang paling fatal yang pernah menimpa ideologi negara Indonesia. Ya, diantaranya terjadinya peristiwa gerakan 30 September yang nyata-nyata ingin merubah ideologi Pancasila dan akan digantikan dengan ideologi komunisme yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ancaman politik. Kalau kita berbicara tentang politik, di negara Indonesia banyak sekali organisasi yang berbau politik. Di antara organisasi-organisasi itu, misalnya ada PDI, ada PAN, ada PKB, dan masih banyak lagi. Tapi kita harus selalu waspada, karena pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk membentuk partai yang baru, sesuai dengan perwujudan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28, yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, baik dengan lisan maupun tulisan, ditetapkan dengan undang-undang. Jadi dalam hal ini, anak kami ada saja di antara warga negara Indonesia yang diam-diam menciptakan partai politik yang baru, tapi tujuannya adalah untuk mengancam semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, seperti Partai PKI yang dulu pernah hidup di negara Indonesia. Dan setelah terjadinya peristiwa G30S PKI, mulai pada tanggal 30 September 1965, Partai PKI resmi dibubarkan. Untuk itu, mari kita lebih waspada lagi terhadap partai-partai yang akan muncul. Berikutnya, ancaman di bidang ekonomi. Kalau kita berbicara soal ekonomi, bangsa Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang timpang, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai pasal 33. Marilah kita menjalankan program pasal 33 itu dengan baik. Kita berusaha untuk membangun negara Indonesia, meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia yang hasilnya untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Berikutnya, ancaman sosial budaya. Kalau kita berbicara
status mengenai soal sosial budaya, ya erat kaitannya dengan misalnya pendidikan, kebudayaan, kesehatan. Ya, jangan sampai mutu pendidikan kita makin lama makin terpuruk. Kemudian mari kita kembangkan kebudayaan kita, kebudayaan daerah yang ada pada diri kita boleh kita kembangkan. Karena kebudayaan itu bisa menambah kekayaan bangsa Indonesia. Tetapi sisi negatifnya ada saja masalah-masalah sosial yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Apalagi masalah itu datangnya dari luar negeri. Harus kita saring, kita filter dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir, ancaman pertahanan dan keamanan. Yang namanya ancaman, ya setiap waktu pasti ada. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia harus mempersiapkan diri kita, melatih diri kita, melatih anggota kemiliteran kita, supaya setiap saat siap menangkal ataupun menangkis baik itu serangan-serangan yang berasal dari dalam negara kita, apalagi dari luar negara Indonesia. Berikutnya anak kami, ya kita akan membuat pengertian ancaman. Apa itu pengertian ancaman? Ya, seperti anak kami ketahui, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer ataupun militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Berikut ini anak kami berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama anak kami, ancaman di bidang ideologi. Apa sajakah yang termasuk ancaman di bidang ideologi? Nah, banyaknya paham ideologi yang tersebar nyatanya cukup berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Salah satu paham yang cukup berpengaruh terhadap Indonesia adalah paham liberalisme. Liberalisme adalah paham yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Perkembangan globalisasi mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk meyakini bahwa paham liberalisme ini mampu membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Pengaruh yang ditimbulkan cenderung bernilai negatif, misalnya narkoba, seks bebas, mabuk-mabukan, serta dekadensi moral lainnya. Permasalahan ini perlu segera diatasi supaya tidak mengubah kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua anak kami, ancaman di bidang politik. Ancaman ini bisa berasal dari luar dan dari dalam negara. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman yang seringkali digunakan oleh beberapa pihak untuk menekan negara lain. Sedangkan ancaman politik dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau bisa juga dengan menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Berikutnya anak kami, ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi ekonomi membuat ekonomi setiap negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri. Mengapa? Ya, karena adanya kerjasama antar negara lain bisa menimbulkan beberapa ancaman di bidang ekonomi, termasuk negara Indonesia. Negara Indonesia bisa saja kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas antar negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah saing dengan barang-barang impor. Berikutnya anak kami, perekonomian negara jelas akan dikuasai oleh pihak asing
seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya, mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Berikutnya, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, menguasai pasar. Sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Akibatnya timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Berikutnya anak kami yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya juga bisa berasal dari luar ataupun dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri bisa ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar muncul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Berikutnya, pengaruh negatif globalisasi akan menimbulkan gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup yang tertinggi, serta munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya yang kebarat-baratan tanpa seleksi terlebih dahulu. Dan yang terakhir anak kami adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan atau sering disingkat HANKAM. Bukan hanya masalah teroris semata yang bisa menghancurkan kedaulatan bangsa. Ancaman isu SARA. Apa itu anak-anak kami SARA? Ya, suku, agama, dan ras antar golongan sering menjadi permasalahan yang serius yang harus kita atasi. Isu SARA jelas dapat memicu keributan dan pertengkaran antar rakyat Indonesia. Hal ini secara perlahan akan mengikis toleransi dan kedamaian yang sudah diciptakan di negara Indonesia. Peran setiap individu sangat diperlukan dalam memberantas isu SARA ini. Pencerdasan sikap toleransi dan perbedaan yang ada di Indonesia harus semakin digencarkan. Kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin, baik itu di bidang pertahanan dan keamanan. Anak kami mungkin sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak kami tulis di kolom komentar. Dan sini Ibu sudah menyediakan beberapa soal-soal untuk tambahan daripada soal-soal berikutnya yang lewat. Ya. Yang pertama, coba tuliskan bahaya apa saja yang ditimbulkan apabila terjadi ancaman-ancaman di bidang IPOLEK Sosbud HANKAM. Yang kedua, coba tuliskan mengenai pengaruh negatif globalisasi yang terjadi di tempat tinggal kalian. Yang ketiga, apa contoh jenis ancaman di bidang ideologi? Yang keempat, apa contoh yang terjadi saat ini mengenai ancaman di bidang politik? Dan yang kelima, apa penyebab terjadinya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Ya, silakan anak kami satukan tugasnya mulai dari part 1 sampai part yang keempat. Dan mungkin masih ada part-part berikutnya. Silakan dibuat di catatan khusus PPKN. Sekian, Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.